Selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi dengan Kakak Apri. Ya, jadi eh, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Ya, jadi pada saat pagi yang indah ini kita akan mendengarkan sebuah cerita firman Tuhan yang sudah sering kita dengar. Ya, tapi adik-adik jangan pernah bosan ya, karena firman Tuhan itu adalah sumber kekuatan bagi adik-adik ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapa buat anugerah dan kebaikan-Mu. Kami sudah memuji dan menyembah Tuhan, dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Biar firman-Mu yang terus menguatkan kami untuk kami melangkah di setiap hari kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami yang paling baik, telinga kami untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ya, puji Tuhan. Adik-adik, hari ini kita akan belajar sebuah kisah. Kisah ini adik-adik sudah sering dengar, tapi tidak apa-apa kalau firman Tuhan itu diulang. Karena firman Tuhan itu bukan cerita-cerita yang kayak di buku-buku lain. Firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab itu mengandung janji, mengandung kuasa. Ya, jadi rugi sekali kalau adik-adik tidak mengulang-ulang atau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu harus diulang-ulang ya adik-adik. Jadi kita cerita firman Tuhan hari ini yaitu tentang perkawinan di Kana. Ya, pasti adik-adik sudah tahu perkawinan di Kana ceritanya seperti apa, Ya, jadi ada yang tahu kira-kira perkawinan di Kana terdapat di Injil apa? Nah, Matius atau Injil Yohanes atau Lukas, Markus? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Ya. Jadi terdapat di Injil Yohanes. Ada yang tahu pasal berapa? Pasal 2. Di situ tentang perkawinan di Kana. Jadi adik-adik, cerita ini, firman Tuhan ini bagaimana Yesus pergi di sebuah pesta pernikahan. Ya, di sebuah pesta pernikahan. Jadi pada saat pergi ke pesta pernikahan, jadi setelah makan, nah ternyata dalam perjalanan, dalam berlangsungnya acara, mereka kehabisan anggur. Ya, jadi adik-adik, anggur itu kalau pada zaman itu adalah sesuatu yang sangat penting. Jadi kalau kehabisan anggur pada saat itu, tuan pesta atau yang punya acara itu malu, akan merasa malu karena anggur pada zaman itu adalah sesuatu yang sangat penting pada saat itu. Jadi pada saat dalam acara itu ternyata mereka kehabisan anggur. Nah, dan di situ ada Ibu Yesus, ada Yesus diundang pada saat itu. Pada saat kehabisan anggur ternyata ada kepala pesta mengatakan kepada Maria, Ibu Yesus, dikatakan bahwa, aduh, sudah habis anggur kita, mau bagaimana lagi, udah habis, mau ambil cari di mana, tidak akan sempat, ya. Jadi pada saat itu, ketika Ibu Yesus Maria mendengar dari pemimpin pesta, kemudian Ibu Maria datang kemana? Ayo, apakah datang pergi ke tempat jual anggur atau pergi ke tempat lain yang untuk mencari anggur? Ya, dia datang kepada Yesus. Maria datang kepada Yesus. Apakah Maria salah ambil keputusan? Tidak. Maria ambil keputusan yang tepat. Dia datang kepada Yesus. Nah, kenapa dia datang kepada Yesus? Karena Maria tahu Yesus itu adalah Tuhan yang sanggup melakukan apapun yang bagi manusia itu mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, jadi adik-adik, dalam cerita ini ternyata Maria datang kepada Yesus, dia berkata, anggur sudah habis.
Kemudian Yesus menjawab apa? Saatku belum tiba, Ibu. Nah, kemudian Yesus berkata kepada kepada eh, pemimpin pesta, kepada suruhan, kepada yang lain, coba isi tempayan-tempayan ini dengan air sampai penuh. Hah? Isi dengan air? Ah, mungkin orang-orang berkata, kok diisi dengan air? Air kan nggak mungkin kan disediain air biasa, bukan anggur. Jadi pada saat itu Tuhan menyuruh isi dengan air. Isi saja dengan air. Kemudian mereka apa? Langsung melakukan. Mereka melakukan apa yang dikatakan Yesus. Mereka lakukan, mereka isi dengan air tempayan-tempayan itu sampai dengan penuh, sampai penuh, sampai penuh. Kemudian Yesus bilang apa? Cedoklah, kemudian antarlah ke tuan pesta. Wah, ini, waduh, bagaimana ini? Air yang dicedok, terus kasih ke tuan pesta. Ini kan aneh, masa kasih air? Tapi mereka lakukan. Mereka lakukan kemudian membawa ke tuan pesta, pemimpin pesta. Apa yang terjadi? Yang terjadi itu, adik-adik, ternyata air yang biasa itu, air yang kalau kita bilang air putih, ternyata sudah berubah menjadi anggur. Wow, ini luar biasa adik-adik. Sudah berubah menjadi anggur. Dan tuan pesta berkata, wow, biasanya orang itu menyediakan anggur yang baik dulu, kemudian anggur yang kurang baik. Tapi kali ini dari awal sampai akhir menyediakan anggur yang baik. Wah, ini luar biasa. Jadi adik-adik, ini menceritakan bahwa kita belajar bahwa Tuhan menyediakan yang terbaik dari awal sampai akhir. Tuhan sudah sediakan yang terbaik ya adik-adik. Tuhan sudah menyediakan. Asal ada syaratnya, kita melakukan kehendak Tuhan. Kalau mereka tidak melakukan apa yang dikatakan Tuhan Yesus pada saat itu, pasti tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Bisa-bisa saja acara itu tidak berjalan dengan baik. Tapi karena Tuhan yang menyuruh dan mereka lakukan tepat seperti apa yang Yesus katakan, maka hal itu terjadi. Jadi adik-adik, dalam cerita ini mengajarkan kita bahwa ketika kita punya masalah, ketika sudah tidak ada jalan, caranya datang kepada Yesus. Karena datang kepada Tuhan, pasti Tuhan akan berikan jalan. Dan jalan yang Tuhan berikan itu adalah jalan yang terbaik. Haleluya, puji Tuhan. Jadi adik-adik, Tuhan yang memberikan jalan, dan jalan yang Tuhan berikan adalah jalan yang terbaik ya. Jadi kisah ini, mujizat Tuhan ini, ada yang tahu kira-kira mujizat Tuhan ini mujizat yang keberapa? Ada yang tahu? Ya, ada masih ingat? Ya, jadi perkawinan di Kana, mujizat Tuhan yang terjadi pada saat itu adalah mujizat Tuhan Yesus yang pertama. Nah, jadi jangan lupa, mujizat Tuhan yang pertama itu terjadi di mana? Di Kana, di acara perkawinan. Ya, jangan lupa adik-adik ya, supaya nanti guru-guru sekolah minggu tanya lagi, kira-kira mujizat Tuhan yang pertama itu apa? Yaitu air menjadi anggur. Ya, puji Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan. Adik-adik tetap semangat dalam beribadah, tetap terus jaga protokol kesehatan, jaga jarak ya, selalu cuci tangan, pakai masker. Ya, mari kita satu dalam doa. Bersyukur selalu buat kasih-Mu firman Tuhan yang terus mengajarkan kami, untuk kami tetap terus berharap kepada Tuhan, terus mengandalkan Tuhan dalam situasi kondisi apapun itu Tuhan. Kami percaya firman-Mu mengandung janji kuasa Tuhan yang terus menyertai kami. Berkati dalam pendidikan kami, masa depan kami yang terus bawa ke dalam tangan-Mu. Kedua orang tua kami Tuhan, Engkau tutup bungkus dengan kuasa-Mu, menyertai dalam tugas dan pekerjaan orang tua kami. Kami yakin dan percaya perlindungan dan penyertaan Tuhan terus menyertai kedua orang tua kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sampai jumpa lagi ya ke depannya. Sampai ketemu lagi kita. Untuk adik-adik tetap semangat. Jangan pernah bosan-bosan untuk datang beribadah walaupun secara online. Tetap semangat ya. Bye-bye.